Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau periksa dulu kelengkapan yang di bawah. Ada buku, ada pena, ajaran biologi tidak? Coba dikasih naik di atas meja. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Aditya Somole. Hadir, Bu. Aulia Somole. Hadir, Bu. Syahrani Hentiu. Hadir, Bu. Nyeisi Umamiti. Hadir, Bu. Syahrani Somole. Hadir, Bu. Suryadi Wali. Hadir, Bu. Jihan Nursyama Bugis. Hadir, Bu. Oke. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita hari ini, ada tampilan gambar dan komponen apa saja yang terdapat dalam kedua gambar tersebut yang ada di layar Infocus ini. Siapa yang bisa? Oke, disilakan dulu. Yang ada pada gambar adalah 1 hewan, 2 matahari, 3 tumbuhan. Oke, baik sekali. Saya, Bu. Oke, disilakan Aulia. Ada air dan tanah. Ada air dan tanah. Lagi siapa yang bisa? Silakan Siti. Ada pohon. Ada pohon. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, disilakan apa? Kelembapan. Kelembapan. Ya, itulah tadi komponen-komponen yang disebutkan oleh teman-teman ya. Matahari. Ada lagi hewan? Hewan. Hewan apa ini? Rusa. Kalian sebutkan itu termasuk komponen apa? Ekosistem. Dia Yang di dalamnya terdapat komponen abiotik dan biotik. Yang mana masuk abiotik, yang mana masuk biotik? Apa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Syarani. Yang termaksud komponen biotik adalah tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan dan juga Hewan. hewan. Sedangkan untuk komponen abiotik itu sendiri terdapat cahaya matahari, air, dan juga tanah. Oke, berikan aplaus untuk Syarani. Komponen-komponen yang kalian sebutkan tadi di dalam sebuah ekosistem yang ada komponen abiotik dan biotik, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan komponen-komponen ekosistem dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan interaksi antar komponen ekosistem dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik dapat membuktikan aliran energi di dalam ekosistem. Untuk itu, sebelum kita memulai 3 tujuan pembelajaran itu, ada tampilan video yang nanti Ibu tayangkan di layar. Kalian diwajibkan untuk mengamati, melihat apa saja yang ada dalam video tersebut, mulai dari komponen ekosistem sampai dengan interaksi antar komponen ekosistem, sampai yang terakhir ada aliran energi. Di dalam video pembelajaran tersebut, kalian lihat, amati, dan mencatat poin-poin penting berdasarkan materi yang terdapat di dalam video tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Dengan pengertian ekosistem, ekosistem merupakan hubungan timbal balik
pertama adalah interaksi antara komponen biotik. Komponen dalam satu spesies. Spesies itu sama. Contohnya pada koloni. Pada masing-masing koloni terdapat hubungan kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit maupun pekerja. Nah, interaksi pada koloni lebih dan bersifat saling membantu dan menguntungkan. Nah, kemudian ada interspesies. Interspesies adalah interaksi antar individu dan berbeda spesies. Yang pertama adalah predasi. Nah, predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsa. Contohnya adalah interaksi antara seekor harimau sebagai predator dengan seekor zebra sebagai prey. Ini adalah interaksi antara organisme pemangsa dan organisme mangsanya. Kemudian yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara dua individu dapat berbeda namun dalam suatu spesies yang berupa persaingan. Aliran energi dalam ekosistem. Seperti aliran energi dalam ekosistem yang akan kita bahas. Yang pertama ada rantai makanan, yang kedua ada jaring-jaring makanan, dan yang terakhir ada piramida makanan. Kita mulai dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, rantai makanan juga dapat diartikan sebagai ikatan atau urutan makan dan dimakan. Sebagai contoh, di sini ada tanaman padi. Tanaman padi berkedudukan sebagai produsen atau tingkat profit satu. Nah, kemudian tanaman padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama atau tingkat profit dua, dan kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen yang kedua. Dilanjutkan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Rantai makanan yang saling berhubungan. Berdasarkan gambar di samping ini, terlihat bahwa beberapa rantai makanan seimbang. Nah, ini disebabkan hilangnya satu spesies dalam ekosistem bisa dengan cepat digantikan oleh spesies lain, sehingga rantai makanan tetap berjalan. Berdasarkan video pembelajaran tadi yang telah kalian tonton, sesuai dengan Ibu sampaikan pada tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama itu video tentang komponen-komponen ekosistem yang di dalamnya yang kalian lihat tadi yang diangkat sebagai poin-poin penting. Yang pertama Ada komponen biotik dan juga biotik dan juga ada komponen abiotik. Setelah itu dalam interaksi antar komponen ekosistem apa saja yang ditangkap tadi? terdapat predasi, Predasi netral, kompetisi dan juga simbiosis. kompetisi dan juga simbiosis. Berbicara tentang simbiosis, ada beberapa bagian tadi. Ada 3 macam simbiosis. Ya, yang pertama, Simbiosis Rani, mutualisme. Yang kedua, parasitisme. Yang ketiga, komensalisme. Ya, untuk video yang terakhir itu berbicara tentang aliran energi di dalam ekosistem. Yang kalian tangkap poin-poin penting di dalam video pembelajaran tentang aliran energi dalam ekosistem apa saja? Rantai makanan, Oke, ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan. jaring-jaring makanan, dan yang terakhir itu ada piramida makanan. Baik, apa yang bagus? Jadi nanti pada presentasi ini yang kita diskusi mulai dari komponen biotik, interaksi antar komponen ekosistem, sampai dengan aliran energi di dalam ekosistem. Oke, baik anak-anakku sekalian, berdasarkan video pembelajaran yang telah diputar, kemudian kalian lihat mulai dari video awal sampai akhir. Sebelum masuk ke tahapan presentasi, Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Terus yang kedua membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Dan kelompok yang
Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti setiap masing-masing kelompok tentukan mana moderatornya, mana pemateri. Begitu juga berlaku untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Bisa? Di dalam lembar yang akan Ibu bagikan ini, modul ajar sebagai referensi kalian untuk bahan presentasi. Kemudian ada LKPD yang nanti harus kalian isi karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di dalam LKPD. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 3. Bu kasih waktu kalian untuk persiapkan materi kalian masing-masing. Kelompok 1 saling berdiskusi tentang materi komponen-komponen ekosistem. Kemudian kelompok 2 saling berdiskusi dengan teman terkait dengan materi yang akan dipresentasi hari ini, yaitu tentang interaksi antar komponen ekosistem. Terus yang kelompok 3, kalian juga saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk persiapan presentasi materi kalian tentang aliran energi di dalam ekosistem. Dan kalian masing-masing sambil kerja persiapan materi untuk presentasi. Bu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Untuk materi presentasi semuanya sudah siap? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Baik, disilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bidang Studi Biologi yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul komponen-komponen ekosistem. Selanjutnya, agar tidak membuang-buang waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Kepada pemateri dipersilakan. Di sini saya akan bertugas sebagai pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang komponen-komponen ekosistem. Ya, untuk komponen ekosistem sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komunitas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup atau benda mati. Untuk ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama di sini terdapat oleh benda-benda tak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari, dan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Selanjutnya udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri dari beberapa macam-macam gas, yaitu karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Karbon dioksida berfungsi sebagai proses fotosintesis pada tumbuhan, oksigen berfungsi sebagai proses oksidasi, dan nitrogen berfungsi sebagai proses sintesis protein. Kemudian kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat kelembapan. Selanjutnya yang terakhir terdapat cahaya matahari. Cahaya matahari memiliki peran sebagai sumber energi di bumi, terutama untuk tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya, membantu proses fotosintesis atau komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di muka bumi. Yang ketiga terdapat komunitas. Komunitas adalah semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan. Berdasarkan tingkat organisasinya, komponen biotik dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, individu. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya mungkin ada tanggapan, pendapat, atau saran dari kelompok 2 dan 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan contoh hubungan antar komponen di dalam ekosistem biotik dan abiotik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kepada penjawab dipersilakan. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikan contoh hubungan antar komponen di dalam ekosistem abiotik dan biotik. Contohnya,
tumbuhan hijau dan cahaya matahari sehingga tumbuhan hijau dapat melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Saya ingin melengkapkan jawaban dari teman saya. Di sini kita dapat melihat pada kehidupan sehari-hari, contohnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah terdapat tanah dan rumput, yaitu komponen abiotik. Tanah hidup di atas rumput, kemudian rumput dimakan oleh hewan seperti belalang, kambing, dan sapi. Ketiga hewan tersebut merupakan komponen biotik. Terima kasih. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Yang diberikan kelompok 1 masih ada pure untuk saya, karena rumput hidup di atas tanah, bukan tanah hidup di atas rumput. Oke. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Persilakan kepada penjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa manusia merupakan salah satu komponen ekosistem yang paling dominan dibandingkan komponen-komponen lain? Karena manusia dapat merubah ekosistem, mempercepat evolusi, ataupun sebagai makhluk pengotor. Saya akan melengkapi jawaban dari teman saya. Oke, silakan. Kenapa manusia sangat dominan dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain? 1. Manusia lebih sempurna. 2. Manusia memiliki IQ lebih tinggi daripada hewan. Dari kelompok kami bisa diterima, kelompok 3. Gue menambahkan ya, yang dimaksud kelompok 1, kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling dominan? Yang pertama, manusia merupakan makhluk yang lebih sempurna dibanding dengan hewan. Seperti yang tadi disebutkan dulu, manusia dilengkapi dengan IQ. Hewan ada IQ tidak? Ada. Tetapi di bawah standar. Kenapa demikian? Sekarang manusia dilengkapi dengan akal. Misalkan buang sampah pada tempatnya, harus dibuang pada tempatnya. Hewan dia buang sampah pada tempatnya? Tidak. Hewan buang sampah di mana? Di sembarang tempat. Jadi kalau Surya, Aditya, dan Rama buang sampah di sembarang tempat, berarti IQ-nya sama rata dengan hewan. Bisa dipahami? Bisa. Moderator. Saya tutup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ibu Guru Mata Pelajaran dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Antar Komponen Ekosistem. Kepada pemateri dipersilakan. Ya baik, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan materi tentang interaksi antar komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu sendiri terbagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik itu sendiri berupa makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik benda mati. Selanjutnya interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu predasi, kompetisi, netra, dan juga simbiosis. Ya, predasi. Predasi itu hubungan antara predator dengan mangsanya. Contohnya tikus dan ular. Kenapa tikus dan ular? Karena ular itu sebagai pemakan atau pemangsa tikus, sehingga disebut sebagai predator, dan tikus itu disebut sebagai mangsanya. Kompetisi merupakan hubungan persaingan seperti hubungan antara pohon dan rumput yang bersaing mendapatkan unsur hara dan air yang berada dalam tanah. Selanjutnya ada netra. Terakhir simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi 2 jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Macam-macam jenis simbiosis diantaranya simbiosis mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan.
satu dengan yang lainnya. Contohnya yang terdapat pada gambar yaitu lebah dengan bunga. Kenapa? Karena lebah makan dengan menghisap cairan manis yang terdapat dalam bunga atau yang disebut dengan nektar. Saat menghisap kaki lebah akan mengenai serbuk sari yang kemudian melekat pada tungkainya tersebut. Ketika nantinya lebah hinggap ke bunga yang lain, maka serbuk sari yang tadinya melekat pada kaki lebah akan jatuh ke kepala putih bunga lain sehingga terjadinya proses penyerbukan. Nah, peristiwa itu disebut peristiwa menguntungkan karena lebah bisa mendapatkan makanannya dan tumbuhan jadi terbantu proses perkembangbiakannya. Selanjutnya simbiosis parasitis. Dan yang ketiga ada simbiosis komensalis yang mengikuti ikan hiu. Ikan remora itu menguntungkan karena dapat memakan sisa-sisa mangsa dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak merasa dirugikan oleh ikan remora. Selanjutnya komponen biotik dapat memengaruhi komponen abiotik lainnya. Sebaliknya, komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam satu ekosistem. Terdapat pada gambar bahwa tumbuhan mengambil air dari lingkungan atau dari dalam tanah, tetapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Bersama uap air dari sumber yang lain, maka akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan. Akhirnya, air kembali meresap ke tanah. Di samping itu, tumbuhan juga mengalami zat hara dalam tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting dedaunan dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Ya, sekian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Baik, saya buka dengan sesi tanya jawab. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika tidak ada interaksi antara komponen abiotik dan biotik? Ya, baik, pertanyaannya kami tampung dulu. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana tujuan adanya interaksi antara komponen penyusun ekosistem? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kepada penjawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu apa yang terjadi jika tidak ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik, yaitu dapat merusak ekosistem berdampak negatif pada makhluk hidup di dalamnya, contohnya manusia dan udara. Manusia tanpa udara dalam beberapa detik akan bisa mati. Baik, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima oleh kelompok? Saya akan menanggapi jawaban dari teman saya, yaitu contohnya manusia dan udara. Manusia jika tidak menghirup udara dalam 30 menit bisa lemah dan juga pastinya akan mati. Ada juga manusia jika tanpa matahari, maka manusia itu akan kekurangan energi. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima oleh kelompok 3? Karena kami tidak paham dengan jawaban dari kelompok 2. Saya akan melengkapi jawaban teman saya. Bagaimana tujuan adanya interaksi antara komponen penyusun ekosistem? Tujuannya untuk mempertahankan kehidupan seperti manusia dan air. Jika manusia tidak minum, dia akan terkena dehidrasi. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima oleh kelompok 3? Bisa. Ya, demikian presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Biologi dengan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami tentang aliran energi dan ekosistem. Kepada pemateri dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Baik, materi kami adalah aliran energi. Lanjut. Energi disalurkan dari satu komponen ke komponen yang lain dalam rantai makanan.
Dalam rantai makanan hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik selanjutnya. Sisa energi digunakan untuk aktivitas hidup dan sisanya terbuang. Ini terdapat 3 komponen yaitu rantai makanan. Yang lain tolong perhatikan. Dan piramida makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof. Jaring-jaring makanan. Apabila populasi katak menghilang, maka ular masih dapat memakan tikus sebagai alternatif lainnya, sehingga rantai makanan bisa berjalan. Tumbuhan dimakan belalang, bisa juga tumbuhan itu dimakan oleh kelinci, belalang dan ular. Kemudian belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ketika tikus punah, ular bisa memakan katak. Begitu juga ketika katak punah, ular masih ada alternatif. Piramida makanan. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen yaitu ular, tikus dan juga belalang. Konsumen kedua ada ayam dan juga katak. Konsumen ketiga atau puncak ada ular dan elang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pada Baik, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada pertanyaan atau pendapat dari kelompok lain? Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Terima kasih. Dari kelompok 2 pertanyaannya yaitu, jika salah satu rantai makanan terputus, apakah berpengaruh kepada organisme yang lain? Ya, sangat berpengaruh. Karena jika rumput mati atau mengalami kekeringan, otomatis tikus tidak dapat memakan rumput. Bisa memakan tikus karena tikus punah karena rumput sudah mati atau mengalami kekeringan. Jadi kalau ditanya sangat berpengaruh, memang sangat-sangat berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bunyi pertanyaannya adalah, apa hubungan antara jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Alhamdulillah bisa. Baik, Ibu melengkapi apa yang disampaikan Jian dan teman-teman. Ini masih ada di slide. Ada rumput, ada tikus, ada ular, elang, sampai dekomposer. Jika salah satu mata rantai terputus, akan berpengaruh atau tidak? Jawabannya Jihan, sangat berpengaruh. Kita ambil contoh yang lebih konkret di lingkungan sekolah kita. Lihat ke sana, ada apa? Ada rumput, ada hewan? Kambing dan sapi. Salah satu contoh, misalkan kalau tidak ada rumput, otomatis kambing tidak bisa makan, sapi pun tidak bisa makan, belalang juga tidak bisa makan. Kalau tidak ada makanan yang masuk pada kambing, belalang dan sapi, otomatis tidak ada nutrisi yang masuk di dalam tubuh hewan tersebut. Sama seperti kita manusia, kalau tidak makan dalam 1 hari, apa yang terjadi? Lemas. Itu juga yang terjadi pada. Sama seperti kita manusia, kita butuh makan untuk apa? Mendapatkan nutrisi, energi. Biar apa? Ada energi untuk bertahan. Sama seperti hewan yang lain. Jika mereka tidak mendapatkan makanan, otomatis tidak ada nutrisi yang masuk di dalam tubuh. Otomatis tidak ada energi. Mulai dari video pembelajaran sampai dengan presentasi, ada tahapan yang terakhir sebelum masuk ke post-test, ada tahap evaluasi. Jadi untuk tahap evaluasi, Ibu minta dari masing-masing kelompok sejauh mana kalian memahami materi yang dari tadi kita paparkan. Siapa yang lain? Saya Bu. Syarani. Interaksi antar komponen ekosistem itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu predasi, kompetisi, netral, dan juga simbiosis. Kompetisi dan juga simbiosis.
Predasi itu apa? Predasi itu hubungan antara predator dan mangsanya. Contohnya? Contohnya seperti tikus dan ular. Contohnya seperti tikus dan ular. Karena ular itu memakan atau memangsa tikus sehingga ular disebut sebagai predator dan tikus itu disebut sebagai mangsanya. Apa itu kompetisi? Kompetisi merupakan hubungan persaingan di mana rumput dan pohon bersaing untuk mendapatkan unsur hara yang berada di dalam tanah. Selanjutnya ada simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang hidup bersama. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Dan hari ini apa saja? Mulai dari komponen, interaksi sampai dengan aliran energi yang ada yang tadi terakhir kalian jelaskan. Jian, silakan. Apa saja yang Jian tangkap pada pembelajaran hari ini? Aliran energi. Oke, aliran energi. Apa saja yang ada dalam aliran energi? Aliran energi sendiri memiliki 3 komponen, yaitu rantai makanan, jaringan makanan, dan juga piramida. Dan rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof. Heterotrof. Yang kedua ada jaringan makanan. Contohnya rumput tidak selalu dimakan oleh serangga, tetapi juga dimakan oleh hewan herbivora. Yang ketiga yang terakhir adalah piramida makanan, adalah struktur tingkatan pada suatu ekosistem. Oke. Struktur tingkatan pada suatu ekosistem. Tepuk tangan. Cukup bagus sekali. Jadi, mulai dari komponen-komponen ekosistem di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang komponen ekosistem, berarti kita berbicara tentang 2 komponen. Yang mana ada abiotik dan juga biotik seperti yang kalian sebutkan tadi. Kita lihat di lingkungan sekolah kita, ada komponen abiotik dan juga komponen biotik yang saling berinteraksi. Ini ada tanah, ada juga cahaya matahari, ada udara yang kita hirup, ada apa lagi? Kelembapan. Itu masuk komponen abiotik. Selanjutnya ada komponen biotik yang di dalamnya termasuk hewan maupun manusia. Yang kedua, kita bahas tadi tentang interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem di dalamnya meliputi yang seperti disebutkan Syarani, ada predasi, ada kompetisi, ada simbiosis. Predasi, hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Terus, kompetisi, hubungan persaingan. Persaingan itu makanan maupun pasangan. Seperti yang terjadi pada hewan apa? Harimau dan singa. Yang terakhir ada yang disebut simbiosis. Simbiosis juga meliputi beberapa komponen. Yang pertama, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme itu apa? Mutualisme merupakan hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Satu diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan. Itu komensalisme. Seperti ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mengambil sisa-sisa makanan pada ikan hiu, tetapi ikan hiu tidak dirugikan. Ikan remora untung karena dia bisa melindungi diri dari predator. Predator itu apa? Hewan yang memakan atau Pemangsa. Dan yang terakhir kita berbicara aliran energi di dalam ekosistem. Yang terdapat beberapa komponen tadi? 3. Satu apa? Yang kedua? 3. Selanjutnya sebelum menutup kegiatan kita pada siang hari ini, ada soal post test 5. Kalian masing-masing kerja. Ini sebagai penilaian sejauh mana pengetahuan kalian, sejauh mana mindset kalian untuk mempelajari materi pada hari ini. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal. Jadi ada 5 soal, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab pertanyaan tersebut. Dimulai dari sekarang. Silakan kerja.
kerja sendiri-sendiri. Jangan saling menyontek punya teman. Silakan dikumpulkan hostess kalian. Ya, ketua kelompok saja yang bawa. Ya, satu orang saja perwakilan untuk satu kelompok. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Baik, pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Jangan lupa minggu depan itu kita akan pelajari tentang pelestarian. Jadi diharapkan kalian tetap hadir. Jangan lupa belajar di rumah. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Satu orang untuk memimpin doa, silakan. Surya. Di pelajaran hari ini marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna linsana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Selamat